Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal 3 ayat 23. Sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas ini menegaskan bahwa berharap keselamatan dari kekuatan alam seperti bukit dan gunung adalah sia-sia. Sebab dalam konteks ayat ini, bukit dan gunung dianggap sebagai tempat penyembahan berhala yang tidak dapat memberikan pertolongan nyata. Pada zaman Nabi Yeremia, bangsa Israel seringkali menyembah berhala yang dipasang di tempat-tempat tinggi seperti bukit dan gunung. Mereka meletakkan harapan dan kepercayaan mereka bukan kepada Allah, melainkan kepada kekuatan-kekuatan alam atau berhala yang tidak berdaya. Namun, bukit dan gunung itu sendiri tidak dapat menyelamatkan mereka. Bukit dan gunung adalah simbol dari harapan yang kosong dan sia-sia. Kita bisa renungkan, apakah kita pernah menaruh kepercayaan kita kepada sesuatu yang tidak dapat menyelamatkan kita? Mungkin pada kedudukan, jabatan, kekayaan, atau bahkan kepada manusia. Semua itu adalah gunung dan bukit yang tidak bisa memberikan keselamatan sejati. Manusia sering sekali mengalami perubahan, karena kondisi yang dihadapinya sangat berpotensi mengubah sikap dan keputusan pribadinya. Bahkan kondisi perubahan ini bisa menjadikan manusia jatuh pada istilah tidak setia. Pada banyak pengalaman manusia dalam hubungan percintaan atau rumah tangga juga banyak ditemukan kasus ketidaksetiaan yang pada akhirnya terjadi gonta-ganti pasangan, perselingkuhan yang berujung pada perceraian karena ketidaksetiaan. Banyak anak-anak menjadi korban akibat ketidaksetiaan dalam keluarga, hingga mengalami tekanan psikologis yang mendalam, bahkan merusak masa depannya. Firman kehidupan hari ini mengatakan bahwa sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Hal ini bermula karena ketidaksetiaan iman orang Israel kepada Tuhan, sehingga kondisi mereka mulai mengalami keterpurukan. Kemudian mereka pergi ke bukit-bukit pengorbanan untuk memohon pertolongan atas kondisi tersebut. Usaha itu sia-sia sebab keselamatan hanya datang dan bersumber dari Tuhan semata. Mungkin saja kondisi kita hari ini tidak baik-baik saja. Ada yang bergumul tentang ekonomi yang merosot, kondisi kesehatan yang menurun, dan pergumulan tentang anak-anak atau saudara atau orang tua. Pergumulan tentang jenjang karir, dan lain sebagainya. Namun firman ini mengingatkan kita bahwa tiada keselamatan selain daripada Tuhan. Jadi pesan utama adalah agar orang percaya meletakkan harapan dan kepercayaan mereka hanya kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan duniawi atau berhala-berhala. Nas ini mengajak kita untuk berbalik dan tetap setia beriman dan membawa segala pergumulan kita hanya kepada Tuhan saja, bukan kepada yang lain. Kita diberi pengharapan dan kepastian hanya melalui kasih dan kuasa-Nya. Di dalam Dia, kita mendapat kedamaian dan keselamatan yang tidak tergoyahkan oleh situasi apapun di dunia ini. Jangan pernah berencana murtad daripada Tuhan karena kondisi yang sulit. Tuhan akan memberi berkat bagi mereka yang setia akan iman kepadanya dan berharap akan kasih setianya. Keselamatan dan pertolongan sejati hanya ditemukan dalam Tuhan, bukan dalam kekuatan dunia yang tampak megah seperti bukit dan gunung yang seringkali menjadi pusat penyembahan palsu. Ini adalah panggilan bagi kita untuk kembali kepada Tuhan dan melepaskan kepercayaan pada hal-hal yang kosong dan menipu diri kita sendiri. Yang menjadi refleksi dan penerapan dari firman ini dalam kehidupan kita adalah bahwa saat ini kita ditantang untuk memeriksa hati kita dan kehidupan kita. Kita diingatkan, apakah kita masih meletakkan kepercayaan kepada hal-hal duniawi yang tidak kekal?
Sebab penyembahan berhala bukan hanya tentang patung di bukit, tetapi bisa berarti apa saja yang menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus melepaskan kepercayaan kepada hal-hal yang fana dan sementara. Kita diingatkan agar jangan berharap kepada hal yang sia-sia, tetapi berharaplah dan percayalah hanya kepada Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus, Allah yang hidup dan penuh kuasa. Marilah kita meneguhkan iman kita, meninggalkan penyembahan kepada yang kosong. Bertobatlah dan kembali kepada kesetiaan kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber keselamatan dan perlindungan sejati. Hidup sepenuhnya dan bergantung kepada Dia yang memberikan keselamatan sejati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah ada keselamatan. Biarlah kami tetap bergantung dan berharap akan kasih Tuhan. Seberat apapun pergumulan dalam kehidupan kami, Tuhanlah yang senantiasa menunjukkan kasih dan kesetiaannya. Tuhanlah yang senantiasa memberi pertolongan dan perlindungan kepada kami. Biarlah segala aktivitas, kegiatan kami dalam satu hari ini, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasih Tuhan. Tuhanlah yang menyertai memberkati. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Semua orang tahu merokok berbahaya, tapi kenapa masih banyak yang tetap merokok? Seorang perokok bisa merokok sambil menggendong anaknya, tanpa sadar yang ia cintai jadi korban pertama. Merokok merampas akal sehat, tahu itu buruk tapi sulit berhenti. Rokok bukan sekadar nikotin. Ia membakar uang, waktu, dan masa depan. Karena itu, kita perlu membahas rokok lebih dalam bahkan dari sisi yang jarang diperbincangkan. Ikuti seminar kesehatan, merokok dan bahaya yang menyertainya. Bukan sekadar bicara kandungan asap, tapi tentang hidup, iman, dan masa depan.